Halo teman-teman, apa kabar? Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait kanker paru-paru. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau kanker paru itu pembunuh nomor 1 di Indonesia loh? Di Indonesia, berdasarkan data Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta pada tahun 2010 sampai 2013, kanker paru menduduki peringkat 3 besar kanker setelah kanker payudara dan kanker serviks dengan jumlah kasus baru dan kematian terbanyak dan terus mengalami peningkatan, baik kasus baru ataupun kematian. Mayoritas penderita kanker paru itu pada orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan terkena pada usia muda. Nah, sebenarnya apa sih kanker paru-paru itu? Kanker paru atau yang biasa disebut tumor ganas paru merupakan penyakit yang ditandai dengan pertemuan sel-sel yang abnormal berupa pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali sehingga menyebabkan penyebaran ke organ lain. Walaupun penyebab kanker paru belum diketahui secara pasti, tetapi ditemukan sebagian besar pasien kanker paru merupakan perokok aktif, bekas perokok atau perokok pasif. Jika kita amati, gejala kanker paru dengan COVID-19 itu hampir sama ya teman-teman. Yang pertama, batuk berkelanjutan yang semakin parah sehingga akhirnya mengalami batuk berdarah. Yang kedua, mengalami sesak nafas dan nyeri dada. Dan yang ketiga, mengalami kelelahan. Lalu yang keempat, ada pembengkakan pada area wajah dan leher. Yang kelima, mengalami sakit kepala. Yang keenam, berat badan menurun. Dan yang ketujuh, kehilangan nafsu makan dan suara menjadi serak. Lalu ada faktor resiko dari kanker paru, yaitu ada kebiasaan merokok, ada faktor genetik, ada faktor usia di atas 50 tahun, ada polusi udara, ada faktor karsinogen yang diantaranya yaitu ada zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Lalu ada faktor perilaku atau lifestyle, yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok. Selain dari faktor risiko, komplikasi kanker paru-paru yaitu efusi pleura. Efusi pleura terjadi karena suatu sel kanker yang mengarah langsung ke daerah tersebut. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia terjadi akibat efek dari kemoterapi yang memicu penumpukan sel sitotoksik. Apabila dibiarkan, akan terjadi infeksi saluran pernapasan. Untuk pemeriksaan screening kanker paru-paru, yang paling mudah untuk mengetahui gejala kanker paru yaitu dengan melakukan foto rongsen paru atau CT scan. Pencegahan penyakit kanker paru-paru dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. Kanker tidak memiliki gejala yang pasti, maka dari itu deteksi dini bisa menentukan keberhasilan pengobatan kanker. E. Enyahkan asap rokok. Tidak hanya bagi pengisapnya, bahaya rokok bisa beresiko terhadap orang sekitar. R. Rajin berolahraga. Latihan berbasis lapangan misalnya seperti jalan santai selama 6 menit dan latihan pernapasan secara teratur setiap hari. D. Diet yang seimbang. Konsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang seperti sayur dan buah-buahan. I. Istirahat yang cukup. Tidur selama 6-8 jam sehari. A. Kelola stres dan emosi. Penting sekali untuk mendorong kehidupan sehat dan berefek pada tubuh. 3. Pengobatan kanker paru-paru. Yang pertama, radiasi. Berfungsi membunuh sel kanker yang tersisa. Biasanya dimulai sebulan setelah operasi. Yang kedua, kemoterapi dan terapi kombinasi. Memakai lebih dari satu jenis obat yang dibarengi dengan terapi radiasi. Yang ketiga, obat-obatan untuk kanker paru-paru tingkat lanjut. Maka dari itu,
kita harus patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker. Setiap penyakit di dunia memiliki obatnya. Rasulullah SAW bersabda, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi, sekarang sudah tahu ya teman-teman, apa itu kanker paru, penyebab kanker paru, nah, dan pencegahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.